Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmatnya hari yang penuh berkah ini, semoga saudara-saudaraku yang mengikuti video ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkembangan teknologi yang semakin pesat memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai penjuru. Keberadaan media sosial tidak bisa terlepas dari segala sisi kehidupan manusia masa kini. Beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial. Pertama, jadikan sebagai sarana untuk menebar kebaikan. Informasi yang tersebar di media sosial sedikit banyak mendeskripsikan kejernihan akhlak penulisnya. Ladang pahala justru akan mengalir apabila setiap hal yang kita beritakan berhasanah Islam dan menebar faedah. Yang kedua, mengingat hisab atas segala perbuatan. Menyadari sepenuhnya akan adanya hisab atau perhitungan atas setiap detail yang kita perbuat dapat menjadi pengontrol utama dalam mengendalikan perbuatan. Yang ketiga, lakukan cross-check sebelum berpendapat atau tabayun. Yang keempat, CCTV di kedua bahu. Merasa selalu diawasi oleh malaikat utusan Allah di bahu kanan dan bahu kiri, semestinya menjadikan tubuh dan akal berpikir sebelum melakukan tindakan. Kelima, ruang keikhlasan tanpa mengumbar ria. Misi atau niat hanya terjadi satu arah, yaitu kejujuran hati kepada Sang Pemilik kehidupan. Kita tidak bisa melihat, apalagi memberikan penilaian terhadap niat seseorang. Adapun adab atau tata cara penggunaan media sosial antara lain, pertama bisa dimanfaatkan untuk metode pembelajaran online melalui Facebook, YouTube, Zoom, dan Google Meeting. Yang kedua, sebagai sarana untuk belajar bagaimana cara menggunakan jaringan internet secara bijak, sehingga dapat memilah informasi yang benar dan salah. Yang ketiga, grup sebagai sarana untuk diskusi. Yang keempat, sebagai sarana untuk menyalurkan hobi menulis. Yang kelima, sosial media dengan bijak, baik dan benar, gunakan peluang yang ada sebagai sarana positif. Adapun adab atau tata cara bersosial media dengan benar antara lain, yang pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dengan benar. Yang kedua, menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka, ghibah dan fitnah. Yang ketiga, sebagai sarana untuk meneliti fakta, melakukan cross-check sebelum berpendapat atau tabayun. Yang keempat, menghindari adu domba. Yang kelima, bijak dalam bermedia sosial. Penggunaan media sosial memiliki dampak positif dan negatif tergantung tujuan dari orang yang menggunakannya. Saudara-saudaraku, berikut ini adalah dampak positif penggunaan sosial media, antara lain, pertama, sebagai media promosi dan pemberitahuan informasi secara up-to-date serta memanfaatkan hiburan lainnya. Kedua, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan, ilmu pengetahuan dan sosial. Yang ketiga,
sarana komunikasi dengan menggunakan sosial media ke seluruh penjuru dunia. Adapun dampak negatif penggunaan media sosial antara lain: pertama, berkurangnya interaksi secara langsung atau tatap muka dengan lingkungan sekitar, terutama dengan keluarga. Kedua, tumbuhnya sikap konsumtif. Ketiga, menjadi malas belajar atau beraktivitas fisik atau olahraga sehingga dapat menimbulkan penyakit. Keempat, kejahatan dunia maya. Kelima, menumbuhkan sikap individu mementingkan diri sendiri. Keenam, pornografi, penipuan, perjudian, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, Allah menyerukan kepada umat manusia untuk membela perbuatan yang baik dan benar. Orang-orang yang benar di jalan Allah merupakan orang-orang yang beruntung. Sebagai seorang muslim, kita mesti cerdas memanfaatkan teknologi, khususnya media sosial, untuk tujuan positif, agar tindakan kita bisa dihitung sebagai pahala. Terlebih jika kita membagikan konten-konten agama yang syarat akan ilmu dan faedah. Dan yang mengikuti video juga mendapat ilmu dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, dengan menggunakan media sosial, kita dapat menyebarkan ajaran Al-Quran dan pesan kenabian kepada orang lain. Kita dapat melakukan hal-hal baik dan menggunakan media sosial secara positif. Saudara-saudaraku, manfaat media sosial untuk kehidupan sehari-hari yaitu: pertama, memperluas lingkar pertemanan. Kedua, penunjang bisnis yang sedang dirintis. Ketiga, tentunya mendapat ilmu baru. Yang keempat, memberikan bantuan bagi yang membutuhkan. Yang kelima, periksa kembali informasi yang akan dibagikan. Yang keenam, memastikan postingan yang dibagikan tidak mengandung isu sensitif. Saudara-saudaraku, manfaat media sosial yang paling sering kita peroleh adalah memudahkan orang-orang untuk melakukan sosialisasi atau berhubungan dengan orang lain secara online. Sesuai dengan namanya, media sosial adalah salah satu tempat atau wadah orang-orang untuk bersosialisasi antar individu. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya tentunya lebih murah. Saudara-saudaraku, adab atau tata cara bersosial media dengan benar antara lain sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dengan benar, menghindari prasangka, suudzon atau burung sangka, atau ghibah. Bagaimana cara memanfaatkan media sosial dengan baik dan benar? Yaitu yang pertama, menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Kedua, selektif dalam menyebarkan informasi. Ketiga, tidak menyebarkan rahasia pribadi ke ranah publik. Keempat, bijak dalam mengatur waktu online. Kelima, jangan lupakan hak cipta. Keenam, hati-hati menyebarkan data pribadi. Saudara-saudaraku, dalam konteks dakwah Islam,
media sosial memiliki peran penting sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan Islam secara global. Melalui media sosial, pesan dakwah dapat dengan cepat dan efektif mencapai audiens yang lebih luas di berbagai belahan dunia. Demikian saudara-saudaraku, semoga kalian dapat menggunakan media sosial secara bijak. Demikian yang saya sampaikan. Jangan terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain, lebih baik fokuslah pada perbaikan diri sendiri. Syukron.